Hai semuanya, gimana kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan baik. Welcome back di segmen analisa kripto. Di video kali ini kita akan bahas soal Floki, teman-teman. Floki Inu. Ya, ini adalah token anjing-anjingan yang bertemakan sama dengan Dogecoin, dengan Shiba yang menjadi suksesornya. Dan Floki ini di project yang juga mirip ya dengan project token seperti Shiba Inu dan juga Dogecoin. Tapi ini Floki itu tipenya anjing yang dengan kepala kayak Viking, teman-teman. Dia pakai helm Viking gitu dan hari ini diperdagangkan di kisaran 0,38 rupiah, teman-teman. Udah naik sekitar 6%. Wih, ini hari ini rata-rata meme coin pada naik ya. Rata-rata naiknya 6% dalam 24 jam terakhir. Lalu katanya ada event untuk burn coin. Aku research di Twitter, itu memang benar ya, ada announcement di 29 Januari. DAO dari Floki itu sudah melakukan vote, teman-teman. Akan di burn sebesar 4,797 triliun Floki token dan Floki Bridge ya untuk mengurangi transaksi yang beredar saat ini. Ya, jadi cukup banyak token yang di burn itu 4, ya, hampir 5 triliun lah. Dan ini tentunya bisa menjadi sesuatu yang cukup baik untuk project token Michin, teman-teman. Jadi akan ada burn ini di kapan informasinya ini kita coba cek dia di website yang disertakan di sini. Lihat ini informasinya dan the proposal pass. Oke, ini mayoritas orang yang melakukan vote ternyata setuju 99,9%. Jadi orang-orang yang punya token Floki itu punya hak voting ya. Mereka setuju mayoritas bahwa Floki akan di burn, teman-teman. Ini startnya, oke, ini start votingnya dan hasilnya seperti ini. Terus mereka ada rencana, oke, transaction tax to be lowered on Friday. Dan mereka akan melakukan burn token itu di Tuesday, 9 Februari 2023. Jadi tanggal 9 Februari tokennya diharapkan sudah di burn, teman-teman, sudah mulai di burn. Jadi hari ini masih tanggal 2, jadi 2 Februari, ada 7 hari ke depan ya, di mana token ini bakalan di burn. Dan bagaimana untuk pergerakannya? So far udah naik sedikit, teman-teman. Hari ini Floki menguat tipis ya, karena dari segi The Fed kemarin udah, atau tadi pagi udah menunjukkan sinyal-sinyal dovish. The Fed melihat suku bunga cukup dinaikkan 25 basis point aja karena inflasi juga udah turun. Jadi sekarang ya banyak koin kripto yang mengalami tren penguatan. Oh ya, kita belum lihat untuk supply dari token ini ada berapa. Kalau kita cek dari CMC, mereka punya supply sekitar berapa ini? 8 triliun. 8 triliun token yang beredar saat ini, teman-teman. Sebenarnya sih supply maksimumnya itu ada di kisaran 20 triliun ya. 20 triliun token dan saat ini yang bisa diperdagangkan hanya 8 triliun saja. Ini mau di burn. Tadi beritanya itu di burn sebesar 4,97 triliun. Berarti kalau demikian berarti yang sisa diperdagangkan cuma bisa lagi 4 triliun saja, teman-teman. Jadi semakin sedikit ya. Ini di burnnya hampir 50%. Jadi harusnya sih ini bisa mengurangi supply yang beredar untuk saat ini. Oke, kita lihat dia dari segi holder. Siapa sih yang punya project ini? Jadi token ini itu sudah di burn, sudah pernah di burn, dan 35% supply-nya itu sudah berhasil dimasukkan ke dead wallet yang tidak bisa diakses. Tapi masih ada sekitar 37% ini project yang masih dalam posisi token bridge. Token bridge itu token yang bisa digunakan untuk bertransaksi lintas blockchain. Contohnya dari BNB ke Ethereum itu bisa ya mereka menggunakan token bridge-nya. Dan bandarnya yang paling banyak punya sih yang ini, wallet ini. Siapa yang punya? Ini dia punya 1,4%. 1,4% token. Terus juga ini ada yang punya kurang dari 1%. Sisanya Huobi Global ternyata punya. Bitmark juga punya. Jadi sisanya cukup merata kalau pembagian holdernya. Jadi tidak didominasi oleh satu wheels, teman-teman. Lalu
Token ini bisa diperdagangkan di beberapa exchange. Di DEX dia ada di Uniswap, PancakeSwap, OKX, Get.io, Huobi, Bybit juga, terus Lbank, Bitget, Maxi. Itu beberapa exchange yang bisa memperdagangkan Floki. So cukup banyak lah. Lalu untuk harga bagaimana? Floki ini udah naik ya sejak berita yang diumumkan, yang mereka umumkan itu langsung membuat harga Floki naik ya di akhir bulan Januari kemarin, dan saat ini posisinya masih tetap strong teman-teman. Dilihat dari volume perdagangan cenderung masih cukup solid. Coba kita gunakan beberapa indikator. Kita akan pakai indikator Smart Money dari Loken. Ternyata volume perdagangan dari Floki Inu sangat besar dalam 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 hari terakhir volume perdagangannya cukup tinggi untuk Floki Inu. Untuk jangka pendek, kalau kita lihat dari pergerakannya, so far so good. Floki Inu sudah berhasil breakout dari pola rising wedge di sini, atau channel ya, ascending channel, dia breakout, which is bagus, dengan volume transaksi yang sangat signifikan dalam beberapa waktu terakhir. Ini bisa mengindikasikan sesuatu yang cukup positif. Dan kalau kita lihat dari segi pergerakan harga, tertarik dari swing high ke higher high-nya sekarang ada di kisaran 315% kenaikan yang sudah terjadi pada Floki Inu. Lalu apakah masih bisa naik teman-teman? Oke, kalau kita lihat secara teknikal sebenarnya posisi dari Floki Inu ini sudah positif. Kenapa demikian? Karena dia baru aja breakout dari ini ya, resistance yang ada di sini. Dia udah breakout, maka target kita berikutnya yaitu Floki mestinya harus bisa untuk mempertahankan level support ini. Ya, barulah ya mungkin dia ada sideways di sini mantul kembali melakukan tren penguatan ke depannya. Tapi yang harus kita waspadai adalah ketika posisi smart money di sini udah mulai hilang. Nah, contohnya hilang tuh kayak gini. Ini kan hilang nih, nggak ada histobar yang warna ungu nih. Ini menunjukkan bahwa smart money udah pada kabur, udah pada taking profit. Dan setiap kali smart money-nya kabur atau hilang dari market, ketika itu juga pergerakan harga akan cenderung turun. Teman-teman bisa lihat di sini ya. Jadi indikator ini sangat worth it buat kita pakai memantau apakah token sebuah project itu masih bisa naik atau enggak. Kita lihat aja dari smart money-nya. Kalau so far masih cukup banyak yang terjadi, tapi teman-teman harus hati-hati jangan FOMO karena news udah muncul ya. Kita tahu kalau di market itu ada yang namanya buy on rumor, sell on news. Jadi sekarang intinya adalah newsnya belum muncul, baru rumornya, ya kan? Karena belum kejadian. Nanti di tanggal 9, ketika proyek ini sudah diumumkan, Floki Inu sudah berhasil melakukan burn sekian token. Nah, itu udah bahaya tuh. Udah waktunya sell on news, teman-teman. Jadi jangan nyangkut di proyek ini. Jadi gitu buat analisanya, nggak terlalu rumit. So far banyak token yang bakalan di burn, sisanya yang beredar untuk supply-nya itu hanya 4 triliun saja, which is itu sudah sangat jauh berkurang ya. Mungkin kalau ke depan market bisa booming lagi, Floki Inu mungkin dapat endorsan dari influencer mana gitu, mungkin Elon Musk atau siapa yang pom-pom istilahnya, ya bisa aja Floki Inu bakalan kembali menembus all time high-nya. Tapi kalau kita kesampingkan dari spekulasi tersebut, secara teknikal so far masih cukup baik ya, masih cukup baik. Cuma kita harus waspada aja kalau teman-teman ada yang mau niat masuk, teman-teman beli, terus ya udah, teman-teman harus siap sama konsekuensinya naik atau turun itu tentunya akan kembali ke mekanisme market. Tapi yang pasti adalah token ini udah naik cukup tinggi. So, mungkin kita lebih baik untuk menunggu proses koreksi bisa terjadi dulu, baru sambil kalau udah koreksi turun ya kisaran harganya yang mungkin teman-teman menarik itu ada di kisaran 0,04 kali 20,99. Itu cukup menarik lah buat teman-teman yang mau ambil barang. Kalau sekarang sih menurut aku masih ketinggian. Kita tunggu koreksi terjadi. Kalau benar udah koreksi, teman-teman mau ambil barang ya udah secukupnya aja. Seberapa yang kalian bisa tanggung untuk rugi. Jadi gitu, jangan terlalu spekulasi dengan banyak uang, takutnya nanti lenyap. Tapi kalau teman-teman beruntung, spekulasinya kalian berhasil, harganya masih bisa naik, ya itu
tentunya adalah bagian daripada resiko yang sudah kalian berani tanggung, kalian pantas mendapatkan rewardnya. Jadi gitu, pergerakan Floki udah naik. Entah nanti masih bisa naik atau enggak, itu kembali sama mekanisme market. Karena so far kalau kita cek juga tadi di BSC scan, kita lihat ini sangat-sangat community, sangat-sangat desentral. Jadi kita lihat para whales yang punya ini, apakah mereka sepakat buat naikin harganya ke depannya. Kalau mereka sepakat, ya bisa aja masih bisa naik lebih tinggi teman-teman. Jadi gitu aja, semoga bisa bermanfaat. Semoga ya teman-teman cuan lah di token-token micin seperti ini. Jadi akhir kata saya Andre, makasih.